Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat, salah satunya nikmat sehat walafiat, sehingga adik-adik pada kesempatan pagi hari ini bisa melakukan aktivitas seperti biasanya belajar di sekolah. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat darinya. Amin. Allahumma. Nah, adik-adik bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, patut kita bersyukur pada hari ini. Nah, jadi masih diberikan kebebasan, diberikan nikmat, yaitu bebas menghirup udara dengan gratis. Nah, itu memang Allah sudah berikan sebagai nikmat kita sebagai umat Nabi Muhammad dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik pada kesempatan pagi hari ini tentunya adik-adik sudah mengetahui tentang materi-materi yang akan disampaikan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas, menganalisis, mengidentifikasi macam-macam buku ataupun dalil tentang materi pergaulan bebas dan larangan zina. Nah, mungkin tentu adik-adik pernah membaca ataupun ya lewat sepintas berbahasa, nah, buanglah pacarmu pada tempatnya ya, buanglah pacar Anda pada tempatnya. Itu sudah ya apa namanya jargonnya bagi adik-adik yang memang mau hijrah ataupun mau perbaiki diri, menata iman kembali ya, agar tidak terjerumus ke hal-hal yang memang bersifat negatif. Ya, adik-adik, nah, mudah-mudahan kita bisa meninggalkan. Ada yang Bapak tanyakan. Yang pertama, adik-adik perlu ketahui terlebih dahulu apa itu yang namanya pergaulan bebas. Ya, ada yang mengartikan secara norma sosial, ada yang mengartikan juga menurut pandangan agama. Yang pertama yaitu pengertian pergaulan bebas. Menurut norma umum adalah bentuk perilaku penyimpangan yang mana bisa dikatakan ya bebas tanpa batas, yang dimaksud melewati batas-batas norma yang ada. Ya, jadi tidak terikat dengan batas-batas norma sosial yang ada. Menurut kebanyakan orang itu perbuatan perilaku yang kurang baik, namun ditabrak saja perlakuan tersebut. Kemudian pengertian pergaulan bebas menurut agama adik-adik, jadi lebih spesifik lagi, ialah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Jadi bebas tanpa ada ikatan. Namun pergaulan bebas tertuang dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 21. Bahwa hendaknya kita menjaga pandangan dalam bergaul adik-adik ya. Karena pandangan itu awal berasal dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Untuk item yang pertama yaitu ciri-ciri pergaulan bebas, dia harus paham betul, harus mengidentifikasi ya, kita itu betul sudah bergaul dengan orang-orang yang memang membawa dampak positif terhadap kita. Ya, yang pertama ciri-ciri pergaulan bebasnya adik-adik. Yang pertama penghamburan harta untuk memenuhi keinginan seks bebas. Naudzubillah summa naudzubillah. Sekarang di kota-kota besar itu yang namanya seks bebas sudah menjadi suatu yang lumrah tentunya. Dan adik-adik patut sekali untuk menjaga martabat harga diri adik-adik semua. Kemudian terjerat dalam pesta hura-hura dengan menggunakan obat terlarang. Mudah-mudahan adik-adik dijauhkan dari perkara yang madarat bagi adik-adik ya, yang membahayakan adik-adik, bukan hanya untuk adik-adik sendiri, tapi keluarga, teman ya, orang-orang di sekeliling adik-adik itu. Jika adik-adik sudah terjerat dengan obat terlarang, pasti adik-adik akan mengalami sesuatu yang memang menjadi momen yang sangat buruk bagi hidup adik-adik. Kemudian perilaku yang tidak baik jelas
Kemudian pakaian terbuka, ya, tidak menutupi aurat, ya, sudah maklum ya, karena sekarang modernisasi itu bukan hanya dari media sosial, namun dari fashion juga sudah sangat deras sekali masuk ke ranah apa namanya remaja-remaja masa kini. Kemudian penyebab dari pergaulan bebas, ya, penyebabnya yang pertama mungkin ada yang pernah merasakan mungkin ya, kurangnya perhatian dari orang tua. Bisa jadi orang tuanya terlalu sibuk bekerja, ataupun orang tuanya bekerja di luar daerah ataupun di luar negeri, sehingga perhatiannya kurang terhadap adik-adik. Nah, sehingga adik-adik melampiaskan dari kekurangan perhatian orang tua tersebut ke hal-hal yang negatif. Kemudian penerimaan dalam kelompok, ya, anak sekarang itu disebutnya bestie ataupun circle itu, ketika bestie atau circle tersebut pengaruhnya kurang baik, adik-adik tentu akan terbawa arus dari kelompok tersebut. Kemudian kurangnya akidah, dan tentunya adik-adik dari semenjak kecil, ya, sampai sekarang itu seharusnya orang tuanya ataupun adik-adik pergi mengaji itu mendapatkan didikan ataupun pengajaran daripada akidah, agar adik-adik membentengi diri adik-adik itu dengan akidah. Kita lanjutkan adik-adik selanjutnya, yaitu dampak dari pergaulan bebas. Nah, pertama, bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas. Tentu adik-adik awal muasal daripada seks bebas tanpa ikatan pernikahan itu awalnya dari pergaulan bebas. Coba-coba adik-adik untuk bergaul mungkin dengan anak-anak yang punya pengaruh. Namun perlu adik-adik ketahui bahwasanya ending daripada pergaulan bebas itu adalah seks bebas. Pasti ke sana. Kemudian ketergantungan obat, ketika sudah mencoba obat-obatan, padahal cuma sekedar mencoba saja, ketika sudah mencoba itu akan tergantung ke depannya, ya, tidak lepas, ya. Kemudian menurunnya tingkat kesehatan, barang tentu ketika ada obat-obatan bahan kimia yang memang tidak baik untuk tubuh dikonsumsi, maka akan berakibat fatal bagi kesehatan. Kemudian meningkatkan kriminalitas, ya, banyak di media sosial atau di berita-berita televisi bahwasanya asal muasal dari tindak kriminalitas yaitu dari pergaulan bebas, ya, dengan siapapun, karena dengan bergaul tanpa ada norma-norma sosial agama tentu akan cenderung, ya, ke hal-hal yang negatif. Nah, kemudian merenggangkan hubungan keluarga ketika adik-adik sudah mengikuti arus daripada pergaulan bebas yang nilainya negatif, tentu keluarga akan menghindar, keluarga akan merasa bahwasanya adik-adik itu berbuat seperti itu akan memberikan efek tidak baik terhadap keluarga, sehingga adik-adik diasingkan oleh keluarga. Kemudian menyebarkan penyakit, banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pergaulan bebas, dan atau seks bebas, itu salah satunya HIV, AIDS, sifilis, dan banyak lagi ya. Kemudian menurunnya prestasi, tentu adik-adik ketika sebelum mengikuti ataupun masuk di pergaulan bebas, ada kualitas akademik prestasinya itu luar biasa, namun ketika adik-adik sudah masuk di lingkaran pergaulan bebas atau seks bebas, tentu secara psikologi prestasi adik-adik akan menurun. Kemudian terakhir, tentu kita sebagai orang yang beragama, hal tersebut menjadi satu nilai dosa bagi kita, ya, dosa bagi. Baik, kita lanjutkan adik-adik, yaitu jenis-jenis dari pergaulan bebas. Patut adik ketahui terlebih dahulu, ya, jenis-jenis pergaulan bebas itu seperti apa, ya, komoditasnya seperti apa. Yang pertama itu narkoba. Jika adik-adik melihat perkumpulan pergaulan kelompok anak-anak ataupun remaja yang mengkonsumsi narkoba, jarang tentu itu masuknya kategori pergaulan bebas. Kemudian seks bebas, ketika ada laki-laki perempuan berkumpul dalam satu lingkup, ya, tentu seperti itu masuk kategori jenis dari pergaulan bebas, patut ada dihindari, ya.
Kemudian upaya pencegahannya pergaulan bebas bagaimana? Ya, yang pertama keluarga sebagai sekolah pertama atau bisa disebut sebagai madrasatul ula itu adalah keluarga. Kemudian sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai guru-guru yang kompetitif dalam artian profesional harus bisa mencegah dari pergaulan bebas tersebut. Kemudian yang terakhir itu masyarakat sebagai politik sosial. Ya, lingkungan kita itu harus peka terhadap pergaulan bebas agar kita semua terhindar dari dampak pergaulan bebas. Baik, kita lanjut adik-adik. Untuk larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebetulnya itu satu paket ya, larangan pergaulan bebas yang konotasinya itu ke perbuatan zina itu ada dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 ya, yang mana kandungan dari surat Al-Isra ayat 32 ini yang pertama adalah larangan mendekati zina, wala taqrabuz zina fa innal fahisha, mendekatinya saja itu tidak boleh apalagi berbuatnya ya. Ketika kita mendekati zina barang tentu akan dilanjutkan dengan berzina. Kemudian zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk sekali. Itu masyarakat umum secara luas mengatakan zina itu merupakan perbuatan keji. Walaupun banyak sekali orang-orang yang mungkin keterpaksaan ataupun memang sudah berbuat yang tidak baik bukan hanya satu dua kali tapi berkali-kali, itu menjadi kebiasaan dan menjadi karakter yang sulit untuk dirubah. Dan tetap hal tersebut menurut pandangan umum perbuatan jelek. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 2 yang mengandung isi adalah perintah bagi Allah untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Nah, ini berkenaan dengan hukum syariat tentang pelaku perbuatan zina, yaitu untuk laki-laki dan perempuan berbeda ya. Dalam artian ini sama saja di surat An-Nur, yaitu pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali ya. Itu 100 kali. Orang beriman dilarang berbalas kasihan, tidak boleh seorang mukmin kita jika ada yang misalkan kita ada yang suka terhadap kita ya, itu ketika kita posisi sudah punya keluarga tidak boleh kita follow up, kita melanjutkan daripada orang yang memberikan kita kasih sayang. Kemudian kita lanjutkan. Nah, bagaimana menanggulangi cara secara norma agama ketika kita bergaul etika pergaulan Islam. Nah, adik-adik perlu diingat-ingat kembali, kemudian ditanamkan, kemudian direfleksikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang tentunya bukan mahramnya ya, bukan keluarganya, dan jangan seorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya. Tidak boleh seorang perempuan ya berduaan pergi ya tanpa mahramnya, tanpa keluarganya, tanpa wakilnya, tanpa walinya ya. Kemudian jika dua orang berbeda jenis kelamin berduaan ya, bisa disebut dalam Islam itu khalwat, maka yang ketiga adalah syaitan. Jelas ya, itu sudah kita ketahui. Nah, kemudian yang terakhir menerapkan akhlak mulia, menjaga pergaulan yang sehat. Nah, ini adik-adik untuk esensi refleksi daripada materi hari ini ya, yang harus dia dijaga, kemudian terapkan ya, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan pasti ya Allah Ta'ala akan menjaga adik-adik dari perbuatan pergaulan bebas dan zina. Yang pertama adik-adik harus paham ya, harus mengingat kembali. Yang pertama menjaga pergaulan yang sehat, kemudian menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa, meningkatkan pemahaman tentang Islam, berpikir untuk masa depan, hindari pergaulan bebas, membiasakan mengkomunikasikan
setiap masalah atau persoalan dengan orang tua. Itu adik-adik yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan adik mengulang kembali, ya, mengingat kembali dan merefleksikan dalam kehidupan saya. Cukup sekian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.